Sebuah bencana yang luar biasa dahsyat baru aja melanda Sumatera. Tapi tahu nggak sih, setelah air mulai surut, yang muncul justru dua cerita yang, ya ampun, beda banget. Jadi di satu sisi, kita dengar narasi resmi dari pemerintah yang bilang semuanya terkendali. Tapi di sisi lain, laporan langsung dari lapangan ngasih gambaran yang jauh lebih, bisa dibilang, kacau. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba bedah kesenjangan di antara dua narasi ini. Oke, biar kita semua nggak bingung, ini dia peta jalan pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu seberapa besar sih bencananya, terus kita bandingkan langsung nih, apa kata pemerintah versus apa yang terjadi di lapangan. Nah, dari situ kita bakal masuk ke perdebatan yang lebih besar soal kebijakan, coba gali apa sih akar masalahnya, dan terakhir, kita lihat gimana jalan pemulihan yang sebenarnya. Oke, kita mulai dari bagian pertama, bencana yang menghancurkan. Penting banget buat kita semua untuk paham seberapa besar kerugiannya, baik bagi manusia maupun lingkungan. Ini bukan sekedar banjir biasa ya. Ini benar-benar malapetaka yang melanda 3 provinsi sekaligus. Landscape-nya berubah total, dan kehidupan orang-orang di sana mungkin gak akan pernah sama lagi. Coba Anda dengar kutipan ini. Kami minum, Pak. Air banjir itu sudah kami minum. Ini adalah kesaksian langsung dari seorang korban. Duh, rasanya nyesek banget ya. Kalimat sesingkat ini udah cukup buat ngasih gambaran betapa putus asanya kondisi mereka di sana. Sampai harus minum air banjir cuma buat bertahan hidup. Ini benar-benar menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Sekarang kita lihat angkanya, dan angkanya benar-benar bikin merinding. Ada sekitar 45.000 rumah hancur, lebih dari 1.100 korban jiwa, dan masih ada sekitar 170 orang yang hilang. Tapi coba lihat yang ini. Kedalaman lumpur mencapai 3-5 meter. Bayangin deh, itu lebih tinggi dari rata-rata rumah satu lantai. Jadi ini bukan cuma soal air, tapi lumpur tebal yang literally mengubur kehidupan. Tantangan evakuasi dan pemulihannya pasti luar biasa berat. Oke, sekarang kita masuk ke narasi yang pertama. Babak kedua, respons resmi pemerintah. Jadi, gimana sih cerita versi pemerintah dalam menghadapi bencana sebesar ini? Mereka bilang ini adalah upaya besar-besaran berskala nasional. Dan kalau kita lihat datanya, mobilisasinya emang nggak main-main. Ada 36.000 personil TNI, 11.000 personil Polri, total bantuan untuk Aceh aja 25 triliun. Kalau digabung 3 provinsi, totalnya lebih dari 51 triliun. Belum lagi tenda yang dikerahkan. Jadi, pesan yang mau disampaikan tuh jelas banget. Pemerintah mengerahkan semua kekuatannya. Ini adalah upaya nasional habis-habisan. Nah, ini dia pernyataan resminya, yang seolah-olah jadi rangkuman dari semua upaya itu. Sudah tidak ada kendala lagi untuk mendistribusikan. Satu nyawa itu sangat berharga. Pesannya jelas kan? Situasi terkendali, logistik lancar, dan setiap nyawa adalah prioritas utama. Intinya, negara hadir dan mampu mengatasi krisis ini. Itu narasi resminya. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin kompleks. Kita masuk ke bagian ketiga, laporan dari lapangan. Karena ternyata ada cerita lain yang datang dari para relawan dan saksi mata. Dan cerita ini, wah, beda banget sama yang kita dengar dari pemerintah. Ini contoh pertama yang paling nyata, soal listrik. Laporan resmi dari KSP bilang, listrik sudah 90% lebih pulih. Kedengarannya bagus kan? Tapi lihat realitas di lapangan. Seorang relawan bilang, dari 25 November sampai 23 Desember, tidak ada listrik di sini di Takengon. Hampir sebulan penuh. Ini bukan lagi perbedaan data. Ini dua realitas yang sama sekali berbeda. Dan kesenjangan ini nggak cuma soal listrik. Lihat deh soal tenda pengungsian. Versi resmi, distribusi tenda secara masif, tidak ada lagi yang tidak ada tempat tinggal. Tapi di lapangan, seorang relawan melaporkan satu tenda diisi oleh 7 keluarga. Dan yang lebih bikin kaget, ada kesaksian yang bilang tenda-tenda resmi ini baru muncul 2 hari sebelum Presiden datang berkunjung. Menarik ya? Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kenapa bantuan susah sampai? Nah, ini salah satu jawabannya. Di satu kabupaten aja, Gayo Lues, ada 88 jembatan yang hancur. 88! Ini artinya banyak komunitas yang benar-benar terisolasi. Jadi, sekalipun bantuannya ada, menyalurkannya tuh hampir mustahil. Ditambah lagi, kata para relawan, nggak ada komando yang terpusat dan jelas. Akibatnya, bantuan malah menumpuk di satu tempat, nggak sampai ke tangan yang membutuhkan. Semua gesekan antara narasi resmi dan realitas lapangan ini akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan kebijakan yang super penting. Kita masuk babak keempat, debat bencana nasional. Pertanyaannya simpel tapi dampaknya besar. Haruskah bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional? Nah, perdebatannya ini rumit. Ada plus minusnya. Kalau kita lihat sisi pro-nya, dengan status bencana nasional, komando jadi terpusat di bawah pemerintah pusat. Dan ini membuka akses untuk bantuan internasional langsung dari negara lain. BNPB juga bisa jadi pemimpin, bukan cuma tim pendukung. Tapi ada juga sisi kontranya.
Beberapa pihak khawatir kalau ini ditetapkan, seolah-olah negara mengakui nggak sanggup menangani sendiri. Ini bisa dianggap tanda kelemahan, bahkan bisa memicu travel warning yang merugikan pariwisata dan ekonomi seluruh negeri. Oke, kita geser sedikit dari soal respons darurat. Sekarang kita coba gali lebih dalam ke akar penyebabnya. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ini murni karena badai dan hujan ekstrim? Atau jangan-jangan ini adalah krisis yang sebagian disebabkan oleh ulah manusia? Untuk menjawab pertanyaan tadi, muncul dua istilah yang menarik, Serakanomics versus Pedulinomics. Serakanomics atau ekonomi seraka, ini istilah untuk menggambarkan aktivitas ekonomi kayak penggundulan hutan atau pembalakan liar yang cuma mikirin untung, nggak peduli sama lingkungan dan masyarakat. Nah, lawannya adalah Pedulinomics atau ekonomi peduli. Ini adalah semangat gotong royong, solidaritas dari komunitas yang muncul sebagai respons dari bencana itu. Dan ternyata konsep serakahnomics ini bukan cuma wacana loh, buktinya pemerintah sendiri sedang mengevaluasi peran dari 31 korporasi. Ya, 31 perusahaan ini sedang diselidiki karena diduga terlibat dalam deforestasi dan perusakan lingkungan di wilayah bencana. Jadi ada pengakuan resmi bahwa faktor manusia mungkin memang jadi pemicu utamanya. Setelah semua perdebatan dan perbedaan narasi tadi, sekarang kita sampai di bagian terakhir, jalan menuju pemulihan. Pertanyaannya, gimana caranya menjembatani jurang yang lebar antara janji pemerintah dan kebutuhan nyata di lapangan? Jawabannya mungkin ada di dua kata, komunikasi dan akuntabilitas. Dan komunikasi ini terjadi secara langsung. Coba dengarkan laporan dari relawan ini. Desa Kalasigi, Kecamatan Bintang, butuh alat berat. Orang-orang berjalan melewati area longsor untuk mencari makanan. Ini bukan laporan umum, tapi permintaan yang sangat spesifik dari desa yang terisolasi. Mereka nggak cuma butuh makanan, tapi alat berat untuk membuka akses. Ini contoh nyata kebutuhan mendesak di lapangan. Nah, menanggapi laporan spesifik seperti itu, ini dia jawaban dari pihak KSP. Ini kita akan membuktikan, kita bisa saling berkomunikasi. Kita akan buktikan apakah negara responsif atau tidak. Jadi momen ini seolah jadi ujian publik. Janji sudah diucapkan di depan umum, sekarang semua mata tertuju pada mereka untuk membuktikan apakah negara benar-benar responsif terhadap suara dari lapangan. Ini semua membawa kita ke pertanyaan penutup yang mungkin jadi yang paling penting. Di luar bantuan, di luar logistik, seperti apa sih wujud akuntabilitas yang sejati setelah bencana sebesar ini? Ini bukan cuma soal siapa yang salah dalam penanganan, tapi juga akuntabilitas terhadap akar penyebabnya. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan? Dan yang paling penting, akuntabilitas untuk masa depan, untuk memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, itu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama.